Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam juga semudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada pembelajaran kali ini sebelum kita dimulai, marilah kita terlebih dahulu meluruskan niat kita dengan membaca doa, yaitu dengan kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang menjalin persaudaraan dan ukhuwah yang kita ambil dari isi kandungan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Marilah kita baca terlebih dahulu ayat tersebut dan kemudian silahkan untuk kalian ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebelum kita lanjut ke dalam terjemahan, ada beberapa hal tentunya yang akan dibahas, terutama di sini tentang ilmu tajwid ya, tentang ilmu tajwid. Nah itu di situ ada nun bertasdid. Nah ini dinamakan bacaan gunnah. Nah, cara membacanya yaitu dengan ditahan sebanyak 2 harokat. Nah, kemudian sampai dengan terasa dalam hidung ya, berngengeng gitu kalau kata orang kampung bilang begitu. Innamal. Nah, di situ ada alif lam. Alif lam bertemu dengan mim. Nah, mim di sini merupakan salah satu dari huruf yang apabila bertemu dengan alif lam maka wajib dibaca komariah. Innamal mu'minuna. Nah, ada wawu sukun. Yang mana wawu sukun itu? Apabila sebelumnya ada harokat domah, maka ini dihukumi bacaan mad tobi'i dengan dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Ikhwatun fa aslihu. Ikhwatun, kita fokus pada lafaz ikhwatun. Di situ ada tanwin sukun yang di depannya ada huruf fa. Yang mana huruf fa ini dalam hukum tanwin dan nun mati itu adalah hukum dibacanya ikhfa. Ikhfa dengan kata lain samar. Nah, ikhfa ini terbagi ke dalam 3 bagian.
ada ikhfa akrob, ada ikhfa ausat, ada ikhfa abad. Ikhfa akrob itu ada pada huruf yang keluarnya dari dua bibir, ya. Kemudian huruf ikhfa abad. Nah, huruf ikhfa abad ini kebetulan hanya ada dua huruf saja, yaitu fa dan ada tiga huruf, ya, fa, kof, dan kaf. Nah, ini berada pada ujung pangkal dari mulut kita. Nah, di sini kebetulan adalah huruf fa. Nah, ini berarti dibacanya ikhfa abad. Fa aslihu, di situ juga sama, ada wawu sukun, sebelumnya ada harokat domah, maka itu diberi hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di penghujung kalimat juga ada, atau di penghujung ayat itu ada waw sukun dan sebelumnya ada harokat domah, dan di situ di ujung ayat ini kemudian suka diwakofkan, ya, dan terjadi sukun sukun baru, sukun anyar gitu, maka dihukuminya adalah mad arid li sukun. Mad artinya panjang, aridi artinya baru, sukun artinya mati, ya. Berarti ini dibacanya kisaran antara 5 harokat. Nah, itu sekilas tentang pembelajaran tajwidnya. Kemudian terjemahan daripada surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu damaikanlah. Dengan kata lain, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, ini terjemah secara letterlek bahasa. Kemudian di sini juga ada terjemah perkata. Nah, kalau terjemah perkatanya, innama sesungguhnya, al-mu'minuna orang-orang yang beriman, ikhwatun bersaudara, fa aslihu maka damaikanlah, baina akhawaikum di antara saudara kalian, wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum mudah-mudahan kalian turhamuna menjadi orang yang dirahmati. Ini adalah kalau kita terjemahkan ke dalam kata per kata. Lalu anak-anakku sekalian, apa saja sih isi kandungan daripada surah Al-Hujurat ayat 10 ini? Kalau kita mengkorek lagi atau kita menelaah, kebetulan di sini kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada juga tafsir Al-Munir, tafsir Al-Ajhar. Nah, di sini disimpulkan bahwa ada 6 poin daripada isi kandungan surah Al-Hujurat, ya, yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa surat Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi jelas, ya. Ibarat saudara, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan bahwa seorang mukmin itu ibarat satu tubuh, ibarat satu satuan, satu organ tubuh, satu kesatuan beberapa organ yang ada dalam tubuh kita. Apabila salah satu dari tubuh kita ada yang sakit, maka secara otomatis yang lain juga merasakannya.
Sebagai misal, kaki kita menginjak paku lah ya, sebagai contoh saja ini. Kemudian kaki kita berdarah, dan secara serta-merta dengan otomatis mulut kita bilang aduh. Nah, ini jelas merasakan. Kemudian tanpa terasa, tanpa diundang, air mata juga meleleh karena saking merasakan sakitnya. Kemudian yang kedua, persaudaraan dalam iman atau yang dinamakan dengan ukhuwah imaniyah. Ini bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ayat ini menggunakan istilah ikhwah, bukan ikhwan, untuk menunjukkan kuatnya ikatan persaudaraan. Sebagai orang yang beriman, sesama kita iman, sesama kita Islam, bagi yang dalam hatinya ada iman, kalau kita mendengar ada saudara yang seiman kita, misalnya di Palestina yang dibombardir oleh Israel, di sana banyak muslim yang menjadi korban, itu secara otomatis hati kita akan terkoyak. Nah, ini yang dimaksud dengan persaudaraan seiman. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, maka kewajiban bagi mukmin lainnya yaitu untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin, mereka yang paling wajib mendamaikan. Nah, ini dia. Karena kalau kita melihat dalam suatu kampung, dalam suatu wilayah, dalam satu kesatuan lingkungan terkecil, ya, baik RT ataupun RW, nah ini perlu ada sekali yang namanya pemimpin dari kalangan kaum muslimin, yang tentunya bisa bersikap adil dan bijak apabila ada yang bertikai. Yang keempat, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang yang beriman. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka. Apalagi jika yang bertikai banyak orang. Nah, seperti ada di beberapa daerah atau di kota-kota. Nah, ini seperti di Jakarta atau di daerah manapun, sangat memprihatinkan apabila ada terjadi tawuran massa. Ini yang tentunya harus kita damaikan. Kita harus cari bagaimana akar permasalahannya sehingga terjadi pertikaian, dan kita harus bisa menyelesaikan dengan memediasi sebijaksana mungkin. Kemudian yang kelima, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita mengambil sebuah keputusan, tentunya harus objektif. Jangan melihat, oh ini masih turunan saya, oh ini masih ada kekerabatan, oh ini masih ada jalinan teman dekat, oh ini masih ada pernah memberikan jasa terhadap kita. Nah, ini tentunya sangat tidak diharapkan. Kemudian yang keenam, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini mengisyaratkan sebuah persatuan dan kesatuan yang kemudian akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaiknya pertikaian dan perpecahan akan sebaliknya pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa hikmah dan manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikian untuk pertemuannya pada kesempatan ini, dan silakan untuk menelaah kembali bagaimana cara membaca ayat Al-Quran dari surah Al-Hujurat ayat 10 ini, dan juga bagaimana membaca dengan tartil, tentunya dengan hukum bacaan tajwid, sehingga kita tidak kesalahan dalam bacaan. Apabila salah membaca, maka akan salah juga maknanya. Yang tentunya apabila salah memaknai Al-Quran, tentunya juga akan menjadikan kita tersesat. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Demikian untuk video pembelajaran pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.